Jadi memang infertilitas ini kalau kita bisa bilang dok, sebenarnya penyebabnya bukan dari pihak wanita saja atau dari pihak pria aja. Yang di awal itu kita highlight tuh pasangan, Untuk pemeriksaannya dok, apa saja yang perlu diperiksa dok untuk menilai kesuburan suburan dok? pria ya, Iya. baik. Nah ini jangan kaget bapak-bapak ya. Jadi seperti biasa dokter itu pasti yang pertama wawancara, ya Iya, kan anamnesa ya iya dok ya. dok. Pasti kita wawancara dulu nih, kita pengen tahu kira-kira faktor apa aja yang berperan di kasus bapak ini. Karena pasti nggak akan sama satu pasien dengan yang lain. Yang kedua, pasti ada pemeriksaan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Moms and Dad, selamat bergabung dalam Madiang Hospital Podcast, ruang bincang inspiratif seputar dunia kesehatan. Bersama saya, Dr. Hartati Burhan, selaku host pada episode kali ini. Kita akan berbincang seputar infertilitas pada pria. Secara global, ada sekitar 15% pasangan di seluruh dunia mengalami infertilitas. 60% diantaranya ialah infertilitas pada pria. Dan 1 di antara 8 pria yang konsultasi mengenai infertilitas ini sendiri. Data epidemiologi infertilitas di Indonesia sendiri masih terbatas. Namun beberapa rumah sakit rujukan yang melakukan penelitian menunjukkan bahwa angkanya cukup signifikan. Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Dr. Rezia Oktarina, spesialis andrologi. Beliau adalah pakar kesehatan kesuburan pada pria. Saat ini beliau bertugas di Nurula IVF Makassar. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi dok. Pagi dok. Bagaimana dok kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dok. Terima kasih banyak dok sudah berkenan hadir dalam podcast kali ini sebagai narasumber untuk memberikan ilmu kepada kita semua dok. Langsung saja dok. Sebenarnya dok, apa yang dimaksud dengan infertilitas pada pria dok? Dan kapan pria dikatakan sebagai infertil dok? Oke, baik. Terima kasih Dokter Tati. Jadi memang untuk infertilitas itu kita ada 3 poin utama ya dok ya. Yang pertama, pasangan yang sudah menikah, kemudian melakukan hubungan seksual secara teratur, tanpa menggunakan kontrasepsi, namun belum hamil dalam waktu 1 tahun pernikahan. Jadi memang infertilitas ini kalau kita bisa bilang dok, sebenarnya penyebabnya bukan dari pihak wanita saja atau dari pihak pria aja. Yang di awal itu kita highlight tuh pasangan sebenarnya. Iya Jadi dok, pasang. merupakan pasangan suami istri. Jadi infertilitas ini merupakan kondisi yang dialami oleh pasangan sehingga nggak bisa kita apa namanya salahin perempuannya aja atau prianya aja gitu. Tapi memang ada faktor yang disebut infertilitas pada pria. Nah, itu berarti penyebabnya adalah lebih ke arah pihak prianya Oh gitu. iya. Tapi secara general, secara umum sebenarnya infertilitas merupakan kondisi yang dialami oleh pasangan sebenarnya. Gitu, Dok. Jadi harus ada ketiganya ya dok, rutin berhubungan Ha-ha, sama tanpa rutin menggunakan berhubungan tanpa menggunakan kontrasepsi, tapi kontrasepsi belum hamil dalam waktu satu selama tahun 1 tahun. Ya dok. pernikahan. Masalah infertilitas pada pria ini masih jarang dok dibicarakan, padahal kasusnya cukup banyak dok. Kira-kira mengapa demikian dok? Hmm, Kalau yang bisa kita lihat saat ini ya kayak apa, terutama di Asia ya, di Iya negara dok. timur, stigma bahwa kalau misalnya pasangan suami istri belum hamil, yang pertama kali disuruh periksa siapa nih? Biasanya wanitanya dok. Biasanya wanitanya. Jadi memang lebih banyak itu stigmanya ke arah perempuan. Kalau misalnya pasangan suami istri belum hamil, kenapa kamu belum hamil gitu? Karena ya kebetulan yang kelihatan gak hamil istrinya gitu. Padahal belum tentu penyebabnya dari sang istri. Kita lihat aja dari beberapa tahun terakhir itu trennya saya lihat naik. Untuk kasus-kasus yang penyebab infertilitasnya itu malah dari pihak Pria. prianya. Nah, penyebabnya satu, mungkin karena stigma itu. Yang kedua juga para pria ini mereka ada penelitian juga menyatakan bahwa mereka enggan untuk memeriksakan dirinya ke dokter, merasa bahwa ya nggak ada yang salah dari dirinya ya, dia nggak ada gejala apa, sehat aja biasa-biasa gitu. Cuman ternyata pas dicek analisa spermanya ternyata nggak bagus. Nah, sehingga beberapa hal itu dan juga mungkin ada yang menganggap bahwa hal ini masih suatu hal yang tabu ya Iya untuk dok. dibicarakan sehingga em, mereka mau periksa tuh kayaknya
ragu, berat, dan terkadang nggak tahu mau periksa kemana. Nah, Iya. gitu. Nah, di sini kita sebagai dokter andrologi memang ya kita jarang masih memang ya saat dokter andrologi di Indonesia paling cuma ada 100 orang gitu. Dan memang satu lagi itu tadi bahwa merasa hal yang tabu untuk dilakukan pemeriksaan, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi di sini kita dokter andrologi uh, memang kita bidang kita adalah terutama ya khususnya untuk kesehatan reproduksi pada laki-laki, kesuburan seksual semuanya masuk. Nah, jadi saya mengajak juga nih sebenarnya Iya kepada dok. para dads ya, para bapak-bapak nih jangan malu untuk periksa Ya, sebenarnya. Karena baik dok. dengan periksa itu merupakan langkah awal supaya nanti bisa kita cari solusi nih untuk Mm-mm. permasalahan yang dialami. Iya dok. Gitu, Dok. Baik dok, apa saja penyebab yang paling umum terjadinya infertilitas pada pria dok? Baik, Dok. Jadi memang kalau untuk penyebabnya itu yang paling banyak, Dok, ini pada laki-laki varikokel sebenarnya, Oh, Dok. Jadi varikokel varikokel. ini kalau bahasa awamnya itu varises pada pembuluh darah testis. Mm-mm. Itu yang paling sering. Iya dok. Tapi terkadang itu nggak terdeteksi. Nah, itu juga yang jadi masalah. Kalau terdeteksi bisa kita tangani secara langsung. Yang kedua bisa seperti kondisi ya pastinya akan menyebabkan gangguan pada sperma. Iya dok. Pastinya entah spermanya jumlahnya kurang atau spermanya gerakannya nggak bagus atau bentuknya nggak bagus gitu juga bisa seperti itu. Atau bisa juga penyebabnya dari gangguan seksual, Dok. Misalnya gitu. Oh, Kita dari iya dok. andrologi sering juga menangani masalah gangguan seksual ya. Misalnya ada impotensi atau disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Nah, itu juga bisa mengganggu kesuburan pada laki-laki. Kemudian gangguan hormonal Hormonal juga, juga Dok, dok. hormonal juga bisa gangguan hormon. Kalau misalnya dulu kita lihat ada sindrom-sindrom tertentu, Dok, kayak Klinefelter, Kallmann, nah itu juga bisa menyebabkan. Nah, tapi sebenarnya yang paling sering saat ini adalah sebenarnya faktor lifestyle. Lifestyle dok Sebenarnya, Dok, ya. betul. Iya. Jadi lifestyle itu ternyata sangat-sangat mempengaruhi kualitas dari sperma seorang pria. Nah, itu terbukti, Dok, kalau misalnya kita ada paper menyatakan bahwa di tahun sekitar 1900 mungkin 70-an ya, itu sperma laki-laki itu masih bagus, Dok. Jumlahnya di 100 Iya. juta konsentrasinya per mili. Jadi banyak. Nah, kemudian di tahun 2011, mungkin sekitar 40 tahun kemudian ya, itu konsentrasi sperma laki-laki udah berkurang Oh, setengahnya. berkurang dok. Betul, Dok. Jadi udah tinggal 30-40 juta. Nah, di situ ternyata mereka analisa faktor lifestyle, Lifestyle faktor dok. lingkungan. Nah, Iya itu dok. sangat berpengaruh ternyata terhadap sperma. Jadi bapak-bapak mesti hati-hati nih ya. Ya, yang sekarang ini jadi Iya. harus hati-hati. Jangan lupa kalau misalnya ada keluhan apapun, jangan lupa untuk memeriksakan diri. Jadi semakin bertambahnya tahun dok, penyebab dari infertilitas semakin banyak ya dok ya. Betul, makin banyak kasusnya juga. Iya dok. Oke dok, tadi kan salah satu penyebab yang paling umum adalah penyakit dok dan lifestyle dok. Betul. Apakah penyakit menular seksual juga dok? Misalnya seperti sifilis, gonore atau chlamydia dok, bisa menyebabkan kesuburan pada pria juga itu bisa menurun dok. Betul, Dok, pasti karena penyakit menular seksual itu dia pasti ada infeksi, ada peradangan, kemudian ada bakterinya langsung yang bisa menyebabkan gangguan pada sperma. Jadi biasanya memang pada kasus-kasus penyakit menular seksual, selain dia mengganggu produksi sperma, dia bahkan bisa menyebabkan gangguan pada saluran sperma juga, gitu. Bisa menyebabkan sikatrik, bisa menyebabkan sumbatan bahkan gitu. Oh Jadi memang iya. harus hati-hati ya. Jadi Iya, memang harus setia pada pasangan. harus setia ya dok ya. Iya baik dokter. Kalau gaya hidup dok seperti merokok atau stres, apakah bisa berpengaruh juga dok? Sangat-sangat, Dok. Makanya saya itu selalu cerewet banget pasien itu kalau ngerokok. Nah, itu Iya. saya nomor satu, jangan merokok. Karena memang dari merokok itu sudah banyak sekali penelitiannya ya menyatakan bahwa dia akan berpengaruh buruk terhadap sperma. Meskipun Iya dia dok. bilang, wah saya ngerokok tapi anak saya banyak kok gitu. Iya. Ya alhamdulillah itu rezeki bapak sebenarnya gitu ya. Tapi kalau yang misalnya udah tahu spermanya jelek tetap merokok, wah itu benar-benar deh. Kita harus benar-benar kasih tahu bahwa nggak bisa kita mempertahankan gaya hidup seperti Iya itu dok. gitu kalau kita ingin mengharapkan perubahan karena udah banyak penelitian menyatakan rokok pertama menyebabkan gangguan pada jumlah sperma, gangguan pada motilitas atau gerakan, terlebih dia bisa menyebabkan gangguan DNA Oh di iya DNA pada baik. sperma. Jadi di kepala sperma itu ada DNA. Nah, jadi DNA-nya itu bisa kita cek. DNA dengan pemeriksaan DNA fragmentasi namanya. Nah, pada Iya dok. laki-laki yang merokok rata-rata DNA fragmentasinya tinggi. Artinya apa? Banyak DNA spermanya yang jelek, banyak DNA-nya yang rusak
gitu. Iya, Nah, Dok. jadi kita bisa berharap apa? Kalau DNA-nya rusak, berharap bertemu dengan sel telur bisa jadi malah menyebabkan keguguran, malah seperti itu. Jadi memang Iya, sudah ada Dok. penelitian menyatakan bahwa dengan DNA fragmentasi yang tinggi itu bisa menyebabkan angka keguguran juga pada sang ibu. Nah, jadi Iya, satu lagi Dok. nih saya bilang jangan buru-buru nyalahin ibu Perempuan, iya. perempuan gitu. Padahal kita laki-laki juga punya peranan di situ. Jadi yang Iya, penting Dok. itu tadi saling sebenarnya harus saling support, Berdua, saling Dok. Iya, Dok. berdua betul. Iya, Dok. Jadi harus berhenti merokok ya. Betul. Tadi ada apalagi selain Stres, Dok. nah betul, stres itu juga loh Iya. dok sebenarnya. Jadi kalau misalnya laki-laki itu stres, tentu tubuhnya akan mengeluarkan hormon-hormon stres yang lebih banyak ya. Nah sehingga itu menyebabkan juga terganggu produksi spermanya, lifestyle, stres dan lain-lain. Satu lagi yang paling sering dok, obesitas. Obesitas, Dok ya. Mohon maaf nih Oh, iya. bapak-bapak yang gemuk-gemuk ya, yang perutnya mohon maaf besar Buncit. perutnya buncit. Nah Iya. ini juga mesti hati-hati. Karena itu malah bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Nanti malah hormon estrogen yang Yang naik. naik, Dok. Betul. Oh. Padahal estrogen tuh lawannya Iya. testosteron. Nah, sehingga dia bisa menyebabkan eh, gangguan juga dari Gangguan. produksi sperma gitu. Jadi sebenarnya bukan cuman masalah sperma aja Iya, pada Dok. laki-laki ini. Ternyata banyak hal-hal yang masih bisa kita perbaikin sebenarnya kalau misalnya mau nih ya Iya, mau untuk Dok. memperbaiki gaya hidupnya berharap nanti hasil spermanya juga lebih bagus. Untuk usia sendiri, Dok, itu bagaimana, Dok? Bisa mempengaruhi juga ke kesuburan, Dok? Sebenarnya betul dok. Jadi memang ada kita sebut sebagai advanced paternal age. Jadi usia laki-laki, usia bapak yang lebih dari 40 tahun itu ternyata kualitas spermanya menurun Menurun, dibandingkan Dok ya? laki-laki yang usianya masih 20, Iya. 30 gitu. Nah, jadi memang apalagi kita ngelihat sekarang ya usia pernikahan tuh makin naik. Makin naik, Dok. Makin Iya. naik ya, baik dari sisi perempuan maupun laki-laki. Nah, ternyata tuh juga memegang resiko terhadap adanya penurunan kualitas dari sperma juga gitu. Jadi memang mesti hati-hati. Nah, bapak-bapak yang usianya di atas 40 mesti hati-hati Iya. juga nih ya. Iya, dokter. Ini kan wanita kan ada masa menopausnya, Dok. Betul. Untuk laki-laki sendiri apakah ada juga, Dok? Dan bagaimana ciri-cirinya, Dok, kalau misalnya? Ya, betul dok. Sebenarnya memang bisa kita katakan ada yang dikatakan dengan andropause atau male menopause gitu ya. Di situ memang ada kondisi di mana terjadi gejala-gejala misalnya gampang lelah, mudah marah, kemudian nafsu atau libidonya menurun atau kemampuan ereksinya juga menurun gitu. Nah, di situ memang merupakan tanda-tanda di mana kalau kita bisa bilang tuh hipogonadisme namanya turun Turun hormon hormon. testosteronnya gitu dan ya itu sebenarnya bisa kita lihat ya, bisa kita lihat sering juga terjadi gitu, sering juga terjadi. Rata-rata memang terjadi di usia lebih lanjut sebenarnya. Iya, Dok. Kapan sebaiknya, Dok, seorang pria memeriksakan kesuburannya, Dok? Kapan aja boleh dok. Oh, Nah, kapan saja, jadi Dok? sebenarnya kan kalau kita bisa bilang tadi kalau infertilitas itu nunggu, Iya, nunggu Dok. setahun ya, setahun menikah, rajin hubungan tapi belum hamil. Nah, oke lah setahun. Tapi saya bilang kalau misalnya istrinya, terutama istrinya, jika istrinya berusia di atas 35 tahun, nggak perlu nunggu setahun. 3 bulan, 6 bulan, oke. Bisa langsung, Bos, Dok ya? boleh langsung cek karena kita mempertimbangkan usia istri. Tapi kalau untuk pria sebenarnya nggak ada waktu khusus. Jadi boleh kapan aja. saja, Bahkan Dok pasien ya? saya bahkan yang sebelum nikah Oh, ya, Dok. pengen Promil, tahu, Dok ya? betul, Iya. pengen tahu gimana nih kondisi sperma saya, dia cek aja nggak ada masalah. Bagus, Dok. Betul, jadi malah itu lebih bagus. Jadi Iya. kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu kita tanganin, bisa kita tangani lebih awal Lebih lagi, awal. gitu. Jadi direncanakan memang dari awal ya, Dok Sebaiknya ya? begitu dok, betul. Iya, Dok. Untuk pemeriksaannya, Dok, apa saja yang perlu diperiksa, Dok, untuk menilai kesuburan, Sebulan Dok? pria ya, Iya. baik. Nah ini jangan kaget bapak-bapak ya. Jadi seperti biasa dokter itu pasti yang pertama wawancara, ya kan anamnesa ya dok ya. Pasti kita wawancara dulu nih. Kita pengen tahu kira-kira faktor apa aja yang berperan di kasus bapak ini. Karena pasti nggak akan sama satu pasien dengan yang lain. Yang kedua pasti ada pemeriksaan fisik. Jadi jangan kaget bapak-bapak kalau misalnya ke dokter andrologi diperiksa. Apa yang diperiksa? Ya pasti organ reproduksinya yang kita periksa. Testis, buah zakar kita periksa semua. Kenapa? Karena itu merupakan kalau kita bilang testis itu merupakan pabriknya sperma. Pabriknya, Dok, Tempat diproduksi sperma tuh di situ. Nah, kita harus periksa. Saya beberapa kali ketemu kasus, nggak apa-apa cerita sedikit ya. Iya, Dok. Nah, jadi ketemu kasus itu di mana pasien itu tidak menyadari bahwa dia nggak punya testis. Dua-duanya. Iya, Oke lah kalau cuma satu, ini dua-duanya. Dan saya tanya, ya memang sudah dari dulu dok seperti ini. Beliau merasakan tidak ada yang aneh dari situ.
baru saya tanya nih, nah ternyata saya bilang ayo Pak kita periksa gitu. Mau akhirnya diperiksa ya, saya Iya lihat. dok. Baru pasien menurunkan celananya, saya udah melihat hal yang aneh bahwa dari kantong zakarnya itu kempes. Kempes Kita dok ya. bisa lihat ya, kita bisa lihat bahwa kempes, Iya nggak dok. ada testisnya. Saya cek lagi, saya cari. Ternyata buah zakarnya itu berada di area inguinal, di area lipat paha kanan dan kiri. Sehingga waktu itu kita periksa juga volumenya udah kecil. Tidak turun ya dok ya. Betul, andesensus dok, Iya nggak dok. turun testisnya. Padahal testis itu seharusnya berada di dalam kantong zakar. Nah kondisi ini tentu berat bagi para pria ya karena Iya dok. jadinya setelah kita cek analisa sperma, betul azoospermia ternyata. Artinya tidak ada sperma yang terkandung di dalam maninya. Iya dok. Ya, jadi itu merupakan saya rasa untuk pemeriksaan fisik itu merupakan step yang sebenarnya kita nggak bisa lewatin gitu. Tapi itu biasanya sekali ya. Jadi jangan Iya takut dok. sering-sering diperiksa enggak Pak, cuma sekali doang pas pertemuan pertama. Iya dok. Karena di situ kita bisa mengarahkan kira-kira pemeriksaan apa lagi yang mesti kita lakukan. Nah, biasanya kalau kita dapat pasien seperti itu lanjutannya adalah analisa sperma. Iya dok. Analisa sperma ini merupakan pemeriksaan yang paling penting untuk kasus ketidaksuburan pria. Karena dari analisa sperma itu, kalau kata guru saya itu Dr. Oki Hinting, itu merupakan cornerstone atau batu penjuru untuk pemeriksaan ketidaksuburan atau infertilitas pria. Karena dari analisa sperma itu kita bisa lihat banyak hal dok, mulai dari jumlahnya, kemudian gerakannya, bentuknya, bagaimana kandungan air maninya, segala macam kita bisa lihat. Nah, jadi kalau misalnya masih ada bapak-bapak yang nggak mau ya untuk dicek analisa sperma, ya jangan dong Pak, nggak boleh egois ya. Jadi nggak Jangan boleh malu egois, ya dok ya. nggak malu, Iya. jangan malu, jangan egois karena kita pasti melihat bahwa pasti kadang-kadang tuh ada pasien ke saya tuh istrinya terus yang diperiksa gitu, sedangkan dianya belum pernah diperiksa. Padahal pemeriksaannya juga sangat mudah Iya, sebenarnya. Analisa sperma, Iya. cuma analisa sperma aja. Jadi saya rasa jangan lagi deh kita dengar cerita habis gini nggak mau diperiksa bapaknya ya. Iya betul. Baik dokter, untuk pemeriksaan analisa sperma dok, itu prosesnya seperti bagaimana dok dan apa saja yang dinilai dari analisa tersebut dok? Baik dok, nah jadi seperti yang kita bicarakan tadi bahwa analisa sperma itu merupakan pemeriksaan yang paling penting untuk status kesuburan pria. Jadi kita dokter androlog maupun obgyn kita nggak bisa berangkat nih kalau nggak ada hasil analisa sperma. Jadi itu wajib dikerjakan terlebih dahulu. Jadi syaratnya yang pertama adalah abstinensia. Jadi abstinensia ini merupakan puasa seksual. Jadi nggak boleh mengeluarkan sperma baik secara masturbasi maupun hubungan ya. Minimal di 2 hari, maksimal di 7 hari. Kita mempertimbangkan masa penyimpanannya, jadi kan sperma itu disimpan ya. Jadi kalau ada testis itu pabriknya, nanti di atasnya itu ada epididymis namanya. Di epididymis ini merupakan gudangnya sperma. Jadi setelah diproduksi di pabrik, disimpan di gudangnya sampai nanti dia ejakulasi. Nah kita ambil waktu 2 hari itu minimum supaya yang kita harapkan sperma itu dalam jumlah yang cukup. Nah kalau terlalu pendek, katakanlah kemarin hubungan terus besoknya periksa, takutnya jumlahnya kurang. Yang kedua, waktunya maksimal 7 hari. Kalau misalnya kita terlalu lama ya, lebih dari 7 hari, yang kita takutin banyak sperma yang mati. Motilitasnya nggak terlalu bagus. Jadi memang kita ambil 2-5 hari. Yang kedua, wajib mengeluarkan dengan cara masturbasi atau onani. Kenapa? Karena di situ kita bisa mendapatkan sperma yang tidak terkontaminasi atau cairan mani yang tidak terkontaminasi. Jadi ada yang tanya, boleh nggak dok dengan hubungan? Nggak boleh. Kenapa? Karena pasti dia nanti terkontaminasi dengan cairan vagina, pH vagina asam, takutnya banyak sperma yang mati. Nah, jadi memang kita pasti harus dengan cara masturbasi atau onani. Nah, itu pasti di ruangan yang sudah privacy, pasti ya ruangan yang private, betul nyaman. Jadi saya rasa nggak akan mengganggu apapun sebenarnya. Nah, kemudian apa aja ya dok yang bisa kita nilai ya? Yang bisa kita nilai dari analisa sperma. Jadi analisa sperma itu nggak cuma menilai tentang spermanya aja dok, kita juga menilai bagaimana kondisi dari saluran spermanya. Jadi katakanlah yang pertama kita lihat itu warna itu juga bisa menampilkan banyak hal ya. Normalnya warnanya putih keabuan. Nah kalau ada warna-warna yang lain tuh ada lagi interpretasinya. Yang kedua volumenya. Jadi volume mani itu punya volume minimal dok, paling nggak di 1,5 mili. Nah itu merupakan kalau misalnya volumenya normal di atas 1,5, itu berarti saluran sperma yang panjang itu aman, nggak ada yang buntu. Tapi kalau volumenya kurang, nah itu kita takut apakah ada yang buntu atau ada gangguan lainnya. Kemudian yang ketiga, ini masih visual ya, pH tingkat keasaman dok. Jadi memang kalau untuk pH mani itu di arah basah. Oh basah ya dok. Betul. Nah
Terkadang orang-orang yang azoospermia secara visual aman semua, Iya, Dok. volumenya bagus, pH-nya aman, warnanya oke. Nah, makanya kita perlu konfirmasi dengan melihat mikroskopik, Dok. Jadi setelah itu baru kita lihat di bawah mikroskop nih, gimana pertama jumlahnya dulu. Jumlahnya, kemudian gerakannya atau motilitas dari netrakit itu ininya, morfologi atau bentuknya. Nah, 3 hal inilah yang kita hitung, Iya, kita Dok. evaluasi. Nah, nanti setelah itu baru kita simpulkan. Nah, nanti ada beberapa pasti biasanya ada bacaannya tuh kesimpulan di Iya, Dok. bawah normozoospermia, terato, apalagi asteno, Iya, oligo Dok. atau bisa kombinasi antara ketiganya. Nah, dari situ kita bisa menentukan lah kira-kira langkah apa ke depannya. Jadi semuanya harus normal ya, Dok ya, mulai dari jumlah, Betul, bentuk. sebaiknya. Nah, sebaiknya normal. Baik. Kapan pasangan perlu mempertimbangkan untuk inseminasi, Dok, atau bayi tabung, Dok? Baik, Dok. Nah, ini juga pertanyaan bagus nih. Iya, Jadi, Dok. eh, nggak semuanya itu harus bayi tabung ya. Iya, Jadi Dok. nggak semua pasangan tuh harus bayi tabung gitu. Jadi kita akan mempertimbangkan dua faktor pria dan wanita. Kalau misalnya ternyata faktor pria dan wanitanya nggak berat, Iya. katakanlah spermanya bagus, konsentrasinya di atas 16 juta, motilitasnya bagus. Kemudian yang pihak ibu juga nggak ada masalah, Iya, Dok. tubanya paten semua, sel telurnya bagus ya kita bisa pertimbangkan antara alami maupun inseminasi. Nah, tapi khusus buat bayi tabung, memang itu kalau saya dari pihak laki-laki ya. Yang pertama pasti kondisi sperma yang berat, Iya, Dok. seperti azoospermia tadi. Memang nggak ada Atau spermanya ya, Dok. betul-betul nggak ada sperma ya kita nggak bisa usahain tindakan kalau kita nggak punya sperma. Nah, mungkin kita perlu tindakan untuk pengambilan sperma langsung untuk kasus azoospermia. Yang kedua, kondisi sperma misalnya jumlahnya sedikit sekali. Iya, Dok. Katakanlah di bawah 5 juta spermanya. Nggak memungkinkan juga untuk inseminasi apalagi alami berat. Tentu akan langsung kita arahkan ke bayi tabung. Mungkin ada lagi kondisi di mana motilitasnya nggak terlalu bagus juga. Kalau misalnya inseminasi juga nggak mungkin gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang kita pertimbangkan dok sebenarnya. Jadi misalnya dokter bilang mesti bayi tabung tuh sebenarnya nggak asal ngomong gitu ya. Iya, Maksudnya kita benar-benar udah analisa Pertimbangkan dulu, Dok. betul-betul kita Iya. pertimbangkan masih bisa nggak ya? Pasti kita usahakan masih bisa nggak ya dengan inseminasi misalnya gitu. Tapi kalau misalnya memang udah nggak bisa ya pasti kita akan langsung arahkan pasien. Gitu. Baik, dokter. Tadi kan kita sudah bahas tentang apa itu infertilitas, Betul. penyebab, dan pemeriksaannya, Dok. Selanjutnya kita mau bahas mitos atau fakta, Dok, Boleh yang banget. beredar di masyarakat, Dok. Siap. Eh, Kalau menggunakan gadget, Dok, misalnya HP yang disimpan di kantong, Dok, atau laptop yang di pangku, apakah bisa mempengaruhi kesuburan, Dok? Sebenarnya ada paper yang bilang bisa dok. Jadi apa namanya dia bilang ada radiasi ya, radiasi atau pancaran radiasi gitu. Terutama jika memakai handphone laki-laki ya, handphone bisa taruh di kantong ya. Iya. Udah gitu pakai Bluetooth. Jadi nyambung nih. nyambung. Jadi maksudnya apa namanya banyak gelombang radioaktifnya. Saya nggak tahu radioaktif apa ya. Tapi maksudnya ada gelombang radiasi yang bisa mengganggu sperma juga. Jadi memang pada beberapa penelitian menyatakan bahwa kalau misalnya pakai punya handphone, usahain jangan disimpan di kantong dekat testis, maksudnya jangan di kantong samping gitu. Saya simpan di kantong depan, kalau enggak bawa pouch. tasnya, Jadi Dok. pakai Iya, tas pouch. kecil. Bukan buat gaya-gayaan Pak, sebenarnya itu untuk menjaga kesehatan ya, kesehatan dari testisnya Iya, gitu. Jadi betul, nggak Dok. apa-apa dipakai Iya. di situ supaya lebih aman. Nah, laptop juga sama karena di pangku. Nah, dia kan menyebabkan panas ya, Dok, pada testis. Nah, sedangkan testis itu suhunya nggak boleh panas. Panas ya, Dok. Padahal suhu testis itu kalau misalnya kita dari literatur, suhu dia tuh pasti di bawah suhu tubuh kita. Jadi katakanlah suhu tubuh kita 36 Bapak-bapak ya. Suhu testis itu kalau untuk memproduksi sperma di 33-34. Kenaikan suhu 1 Rendah derajat ya, Dok, aja, ya? betul. Dia harus lebih rendah dari suhu tubuh. Kenaikan 1 derajat bisa mengganggu produksi sperma. Jadi emang nggak boleh panas testisnya, iya, harus Dok. dijaga. Nggak boleh panas, nggak boleh kena radiasi. Jadi makanya mesti dihindarin sebenarnya dok untuk yang Jadi gadget. untuk lingkungan juga, Dok, lingkungan yang panas mempengaruhi Betul, juga, Dok, betul ya? dok. Misalnya ada pekerjaan sifatnya terpapar panas, misalnya apa tukang masak, chef, Dok. itu juga bisa mengganggu dari spermanya. Kalau ini, Dok, memakai celana yang terlalu ketat, Dok, bisa mempengaruhi juga, Dok. Betul juga dok. Nah jadi apa hubungannya ke yang tadi menyebabkan peningkatan suhu pada testis gitu. Ya, baik, dokter. Jadi makanya kalau bisa dipakai pakaian dalam yang modelannya boxer segi 4 dok. Sarannya begitu. Jadinya segi 4 yang longgar. Jadi jangan terlalu ketat supaya nggak panas testisnya. Oke, dokter. Baik, Dok, untuk sperma, Dok, kalau misalnya encer, Dok, bisa berpengaruh juga, Dok, ke kesuburan, Dok. Oke, ini mitos yang paling banyak ditanyain. Ini Iya. mitos ya sebenarnya bapak-bapak, bapak ibu ya. Jadi kalau untuk sperma encer sendiri itu apa?
subjektif sekali gitu. Jadi kita bilang itu encer, kata orang encer. Nah, tapi belum tentu sperma yang encer itu ternyata isinya nggak banyak gitu. Atau sebaliknya sperma yang kental itu isinya nggak banyak juga gitu. Jadi ya memang bisa kita jadikan apa namanya referensi aja sih. Tapi kalau untuk menentukan pria itu subur atau enggak, cuma satu jalannya analisa Analisa sperma. ya dok. Mesti Iya. analisa sperma. Baik dokter. Untuk closingnya dokter, mungkin ada pesan untuk para pria yang sedang menanti keturunan dok. Jadi untuk para bapak-bapak yang sedang berjuang ya untuk mendapatkan kehamilan, berjuang mendapatkan 2 garis. Yang pertama tentu harus saling support dengan istri ya. Jadi bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang memang dialami oleh pasangan sehingga memang harus ada usaha dari pasangan juga. Yang kedua adalah jangan lupa jaga lifestyle-nya. Gaya hidupnya nih bapak-bapak ya, jangan ngerokok, jangan minum alkohol, perbanyak olahraganya nih terutama. Iya dok. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang sehat, hindari paparan panas pada testis. Kemudian ya tetap semangat bapak-bapak, jangan putus asa. Saya selalu percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, jalannya, pasti ada betul, dok. solusinya. Insya Allah kalau kita berusaha pasti akan diijabah. Insya Allah. Amin. Iya. Baik dokter, luar biasa sekali pembicaraan kita kali ini dok. Walaupun sedikit sensitif dok, tapi banyak sekali ilmu yang Betul. kita dapatkan dok. Terima kasih dok atas waktunya dok. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dok. Terima kasih dok. Saat ini Rumah Sakit Siti Madiang telah bekerja sama dengan Morula IVF Makassar. Jika moms and dads ingin berkonsultasi, silakan berkunjung ke Rumah Sakit Siti Madiang Palopo. Semoga moms and dads pejuang garis 2 bisa segera mendapatkan keturunan. Bersama saya Dr. Hartati Burhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 garis.